Nama panggilan mengebaskan Jungkook yang berasal dari kebiasaannya yang tidak biasa. Jungkook menghiasi sampul majalah Dance UK di musim gugur 2023 dengan disertai wawancara dengan Taylor Gillespie. Edisi ini dirilis pada tanggal 14 September, memanjakan penggemar dengan sebaran gambar yang menampilkan visual tingkat lanjut Jungkook. Sementara para penggemar masih menunggu untuk mendapatkan salinan majalah ini, pewawancara memposting beberapa pertanyaan yang tidak sampai pada pengeditan akhir. Yang pertama adalah tentang komentar lama Jungkook tentang membandingkan dirinya dengan segi enam abu-abu. Golden Magnet BTS ini ingat bahwa dia menyebut dirinya segi enam retak saat itu, tapi sekarang dia merasa seolah-olah sebagian besar hal itu dipenuhi dengan kepercayaan dirinya yang semakin meningkat. Aku ingat mengatakan bahwa aku adalah segi enam abu-abu yang retak, dan kupikir retakan itu sudah terisi sekarang karena aku lebih percaya diri. Sebenarnya aku ingin mengoreksi diriku sendiri, celah-celah itu belum terisi seluruhnya. Aku rasa aku belum bisa mengisi celah-celah itu dengan sempurna sebelum aku mati, kata Jungkook. Pertanyaan kedua adalah pertanyaan menarik tentang pandangannya terhadap harta benda materialistis. Jungkook menjawab, aku tidak terlalu merasa terikat atau sentimental terhadap barang-barang yang aku miliki. Bahkan seringkali ia memberikan gadget atau pakaian elektroniknya kepada orang-orang terdekatnya. Kebiasaan murah hati penyanyi ini membuatnya mendapat julukan malaikat donasi di antara orang-orang terkasih. Aku kebanyakan memberikan barang-barang seperti barang elektronik atau pakaian, biasanya kepada anggota keluarga atau orang-orang di sekitarku. Mereka memanggilku malaikat donasi, kata Jungkook. Sementara itu, Jungkook kejutkan netizen dengan challenge ASAP. Jungkook kejutkan penggemar dengan challenge Smoke, versinya yang luar biasa. Tapi sang idola tidak senang dengan TikTok setelah challenge itu diposting. Tentu saja Jungkook adalah vokalis yang luar biasa, tapi dia juga seorang dancer yang memukau dan tidak pernah gagal mengejutkan netizen dengan keluasan dan bakatnya di atas panggung. Meskipun dia tidak sering melakukannya, Jungkook juga memamerkan keterampilan menarinya di TikTok, mengambil bagian dalam challenge terutama dengan Mingyu 17. Pada tanggal 15 September, Jungkook mengejutkan para penggemar ketika ia bergabung dalam challenge viral baru Smoke yang diciptakan oleh penari dan koreografer profesional Badali yang saat ini berada di Street Woman Fighter 2 bersama grupnya BB. Sementara ARMY berharap banyak dari tarian sang idola. Jungkook mengejutkan penggemar dengan keseluruhan produksi dan getaran dari video ini. Jungkook memposting videonya di TikTok dan internet menjadi heboh. Ketika diposting ke Weverse, Jungkook juga menambahkan bahwa dia telah mengeditnya sendiri dan betapa sulitnya itu. Ketika video itu diposting, netizen tidak bisa berhenti memuji keterampilan menari Jungkook yang luar biasa, serta estetika dan getaran dari video ini. Di masa lalu, sang idola telah memposting beberapa challenge menari yang luar biasa dan ini pun demikian. Tapi saat netizen membanjiri covernya, sepertinya Jungkook dibuat bingung setelah video itu diposting. Tak lama setelah video itu ditayangkan di TikTok, Jungkook membuka Weverse dan membagikan bagaimana TikTok melakukan sesuatu yang membuat semua postingannya terlihat aneh. Tunggu, kenapa? Aku hanya menambahkan hashtag Jungkook ke postingan TikTokku dan sekarang semuanya aneh. Apa yang sedang terjadi? Tolong buat kembali ke awal, kata Jungkook. Sang idola menjelaskan bahwa ia hanya menambahkan hashtag untuk Jungkook, tapi ketika ia melihat video itu setelah diposting, ada dua lagi yang tidak ia tambahkan. Meskipun Jungkook mungkin tidak memilih semua hashtag, video itu masih beredar di internet saat sang idola menunjukkan keterampilan dan bakatnya. Sumbangan dari RM membawa pakaian upacara langka dinasti Joseon kembali ke Korea. Museum Istana Nasional Korea memberikan pengunjung kesempatan untuk merasakan kemegahan pakaian upacara, pakaian pernikahan untuk wanita kerajaan dinasti Joseon. Di ruang pameran, perencanaan lantai 2 menghadap ke galeri pakaian upacara dengan sulaman cerah dan nuansa merah terbentang seperti sayap baru yang menakjubkan, memberikan tampilan yang mencolok. Pameran ini merupakan pendahuluan dari acara yang lebih besar bertajuk Huarat Mekar, jubah pengantin istana kerajaan Joseon yang dibuka tanggal 15 September. Pameran mendatang akan menampilkan 9 pakaian upacara langka yang hanya ada sekitar 50 buah di seluruh dunia dan lebih dari 110 artefak terkait. Media ditawari pratinjau eksklusif dari pameran yang akan datang. Pakaian upacara awal abad ke-20 yang merupakan bagian dari koleksi Los Angeles County Museum of Art atau LACMA menonjol karena kondisi pelestariannya yang sangat baik yang mencakup detail bordir dan akurasi warna. Pakaian itu dibawa ke Museum Istana Nasional Korea berkat sumbangan sebesar 100 juta won dari RM, pemimpin grup K-pop BTS yang terkenal secara global.
Pakaian upacara kalau direntangkan penuh berukuran sepanjang sekitar 172 cm dan lebar 127 cm. Pola rumit yang menampilkan simbol kemakmuran dan kebahagiaan seperti bunga teratai, peony, burung phoenix, burung bangau, kupu-kupu, dan banyak lagi disulam dengan cermat di seluruh pakaian. Dikenal dengan Hang Changsam, pakaian upacara ini berasal dari dinasti Joseon ketika para putri dan wanita bangsawan mengenakan saat pernikahan. Meskipun norma-norma masyarakat tidak menganjurkan pemborosan, pakaian upacara ini menjadi simbol kemewahan dan keagungan dengan sulaman rumit, pewarna merah mewah, dan detail hiasan daun emas. Kemagahan ini melampaui istana kerajaan dan menjadi bagian penting dari upacara pernikahan bagi rakyat biasa juga. Pakaian upacara Lakma disumbangkan oleh kolektor seni Bella Mayberry pada tahun 1939. Meski identitas pemakai aslinya tidak diketahui, salah satu dari sedikit pakaian yang tersisa dengan pemakaian dapat diverifikasi adalah milik Putri Bokon 1880 hingga 1832, putri kedua Raja Sunjo. Pakaian ini sekarang disimpan di Museum Istana Nasional, dimasukkan pakaian seremonial koleksi Lakma pada pameran berkat sumbangan RM kepada Overseas Cultural Heritage Foundation pada September 2021 yang ditujukan untuk pelestarian dan restorasi warisan budaya di luar negeri. Selanjutnya, pakaian upacara Lakma diangkut ke Korea pada bulan Oktober tahun lalu dan menjalani proses restorasi selama 5 bulan. Prosesnya melibatkan pemeriksaan bahan yang cermat, teknik produksi, pencitraan inframerah, dan penghilangan kontaminan secara cermat. Area yang ternoda seiring berjalannya waktu diperkuat dan sulaman rumit setelah memudar dihidupkan kembali. Pakaian seremonial itu diharapkan akan ditampilkan kepada publik dalam sebuah pameran di Amerika Serikat tahun depan. Dalam wawancara tertulis, RM mengungkapkan ketertarikannya tidak hanya pada seni kontemporer tetapi juga seni tradisional. Ini adalah warisan budaya luar negeri yang perlu dilestarikan dan kupikir ini merupakan kesempatan besar untuk memperkenalkan keunggulan budaya kita kepada dunia, tandasnya. Ia bercita-cita restorasi pakaian upacara akan menginspirasi penelitian dengan memberikan data komparatif dan memungkinkan masyarakat di seluruh dunia mengapresiasi keindahan budaya tradisional Korea. Mengingat kontribusinya yang sangat besar terhadap pelestarian warisan budaya, RM mendapat penghargaan dari Administrasi Warisan Budaya tahun lalu. Sumbangan tambahan sebesar 100 juta won dari RM akan disalurkan untuk membuat bucket berjudul Masterpiece of Korean Paintings yang akan menampilkan karya seni Korea yang disimpan di museum dan galeri seni besar di seluruh dunia. Pameran yang sedang berlangsung yang akan berlangsung hingga 13 Desember mencakup tampilan video yang menggambarkan proses pewarnaan pakaian upacara dengan warna merah cerah disebut daehong dan proses pakaiannya yang rumit. Pameran ini bertujuan untuk memberikan pengunjung gambaran sekilas tentang dunia pakaian tradisional, memfasilitasi pemakaman yang lebih baik tentangnya. Netizen Korea terpesona dengan kontribusi RM dalam membawa pakaian tradisional ke negara asalnya. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.